Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan membuat maksoba khas Palembang. Bahan-bahan yang saya menggunakan 26 butir telur ayam, kemudian menteganya bisa merek apa aja ya. Saya di sini menggunakan Palmia, kemudian setengah sendok teh vanili, 500 gram gula pasir, dan setengah kaleng SKM, bisa merek apa aja ya. Untuk cara pembuatannya sangat mudah sekali. Kita pinggirkan terlebih dahulu bahan-bahannya, kemudian kita pecahkan telurnya ya. Kita pecahkan semua telurnya. Ada sedikit tips untuk memilih telur, usahakan pilih telur ayam yang ukurannya kecil ya, karena kalau ukuran yang kecil itu biasanya akan lebih enak kuenya ya, terus amisnya juga hilang. Jika teman-teman punya telur bebek juga bisa digunakan ya. Saya menggunakan telur ayam 26 butir ini untuk ukuran loyang yang 22. Oke, kita pecahkan semuanya. Nah, telurnya udah kita pecahin, kemudian kita masukkan vanili bubuknya, lalu gula pasir 500 gram, kemudian kocok lepas ya. Tidak usah menggunakan mixer karena ini kita mengocoknya agar gulanya larut saja. Jadi kita tidak perlu membuat telur ini mengembang, cukup kocok lepas saja. Nah, jika dirasa udah mulai larut gulanya, bisa kita tambahkan nanti SKM-nya ya teman-teman. Untuk SKM-nya kita gunakan setengah kaleng saja. Jadi maksoba ini rasanya tidak terlalu manis, rasanya pas-pas aja ya. Resep yang saya kasih ini resep dari leluhur saya ya. Jadi ini resep udah turun-temurun. Biasanya setiap hari raya Idul Fitri atau Sincia atau Natal, kue 8 jam, kue maksoba ini selalu ada ya. Untuk cara pembuatan kue 8 jam sendiri, teman-teman bisa klik ikat di atas ya. Nah, ini saya sisain. Kemudian kita kocok kembali agar SKM-nya larut ke dalam telur. Jika udah larut, kemudian kita masukkan bahan terakhir ya, mentega. Bisa gunakan mentega merek apa aja ya, Blue Band atau Palmia atau apa ya, boleh. Mentega ini nggak kita larutkan, nggak kita cairkan, jadi memang langsung berbentuk seperti ini ya. Kemudian kita kocok lepas ya, kocok kembali. Tidak perlu mengembang atau gimana ya, cukup kocok seperti ini aja sampai menteganya berbentuk kayak bulat-bulat, nggak beraturan gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini udah siap ya, udah bagus bentuknya. Kemudian kita akan mengolesi loyang kita dengan margarin atau mentega ya. Olesi semua permukaan bawahnya, kemudian lapisi dengan kertas roti. Kemudian oles kembali.
dengan mentega. Tujuannya biar kuenya nanti pada saat kita mengeluarkan nggak lengket. Sisi-sisi pinggirnya juga kita olesin dengan mentega. Jadi semua permukaannya kita olesi mentega ya. Nah, jika udah selesai, kita tuang adonan sedikit demi sedikit. Untuk layer pertama ini kita akan menuang sekitar 3 centong ini ya. Jika tidak menggunakan centong, bisa menggunakan cangkir yang kecil ya. Kita ratakan, kemudian kita oven menggunakan api bagian atas. Untuk mengovennya saya gunakan oven tradisional ya, menggunakan arang biar rasa matsubanya lebih enak. Nah, layer 1 udah saya keluarin dari oven tadi. Kemudian kita masukkan margarin atau mentega ya, kita oles-oles biar permukaannya basah. Ini untuk layer pertama ya teman-teman. Kita ratakan, kemudian sambil ditekan-tekan biar nggak ada gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Bisa tekan menggunakan alat seperti ini. Ini masih dalam keadaan panas ya. Ditekan-tekan, kemudian jika udah ditekan semua, nah ini udah semua, kita tuang kembali 2 centong adonan tadi. Dua centong atau lebih ya, kalau mau cantik 2 centong lebih sedikit atau 2 centong aja ya. Kemudian ini kita masukkan ke oven. Nah, ini layer kedua. Layer keduanya sama, kita lakukan seperti tadi, kita tekan-tekan. Kemudian oleskan mentega juga. Lalu tuang adonannya sebanyak 2 centong lagi. Saya gunakan 2,5 centong ya untuk di awal. Nah, ini layer ketiga. Jadi stepnya itu tetap sama ya teman-teman. Begitu kita masukin adonannya, terus kita masukin lagi ke oven menggunakan api atas. Lalu keluarin lagi jika udah permukaannya udah kayak gini. Jadi garing-garing. Nah, ini akan membentuk lapisan-lapisan yang sangat cantik pada saat diirisnya nanti. Oke, lakukan seperti ini sampai adonannya habis ya.
Nah, sampailah kita di layer terakhir. Layer terakhir ini menyisakan sekitar 1,5 centong ya. Kita oles kembali. Lalu kita tuang semua sisa adonan. Kemudian kita oven kembali sampai matang atasnya ya, menggunakan api atas. Nah, ini udah lapisan terakhir. Biar basah kita kasih margarin kembali ya, atau mentega. Kemudian ini kita dinginkan biar mudah untuk mengeluarkannya ya. Ini masih panas sekali. Nah, ini udah dingin, udah set. Sekarang kita keluarkan kuenya dari loyang. Kita masukkan ke ini ya, piring. Lepas terlebih dahulu kertas rotinya. Ini permukaan bawah ya, bukan permukaan atasnya. Nanti kita balik. Nah, kita balik seperti ini. Udah jadi maksuba khas Palembang dengan resep tradisional dari leluhur udah selesai. Maksuba ini enak sekali disajikan pada saat hari raya atau hari besar atau acara-acara besar lainnya ya. Ini kue benar-benar istimewa. Sekarang kita lihat tampilan dalamnya seperti apa. Kita iris ya. Nah, teman-teman bisa lihat hasil layer yang kita layer tadi, per layernya seperti apa, akan membentuk lapisan seperti ini. Nah, cantik bukan? Jadi ada lapis-lapis kayak gitu ya. Inilah namanya kue maksuba. Kue yang enak, legit, dan khas sekali. Untuk teman-teman yang udah menyimak video ini sampai selesai, terima kasih ya teman-teman. Tolong bantu klik tombol subscribe-nya ya, biar channel ini makin berkembang. Jika ada komen atau saran, boleh klik di kolom komentar ya. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.